Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce my name. I'm Jesha Amandarlian. I'm from English Department Student Class D. In this video, I will explain one the books and the title is Semantic and Introduction to the Basic Concept. But in this video, I will explain with the speak Indonesia. Pengertian dari judul buku ini adalah Pengenalan Konsep Dasar dari Semantics. Buku ini ditulis oleh Bapak Profesor Dr. D. Wajiman Edisutrisno MA dan diterbitkan penerbit Andi Yogyakarta. Buku ini menjelaskan 6 bab. Yang pertama yaitu ruang lingkup semantiks. Yang kedua yaitu ada pendekatan kajian semantiks. Yang ketiga yaitu ada arti kata. Dan yang keempat ada makna kalimat. Dan yang terakhir adalah ada makna ucapan. Saya akan menjelaskan bab pertama terlebih dahulu. Ruang lingkup semantiks. Buku ini menjelaskan bahwa semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Definisi ini masih belum bisa digambarkan secara jelas dan belum diakui secara adil sampai sekarang. Dalam linguistik tradisional, bahasa dipandang sebagai kosakata yang terkandung dalam karya sastra. Dalam kajian ini, bahasa terkadang didasarkan pada makna dan terkadang berdasarkan fungsinya. Dalam linguistik struktural, Franciscus mengartikan bahasa antara lain suatu sistem arbiter dari bunyi artikulasi yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai alat untuk menjalankan urusan masyarakat. Dari penjelasan ini diartikan bahwa bahasa adalah bahasa lisan yang digunakan untuk komunikasi di antara masyarakat tutur. Dalam tata bahasa generatif transformasional, Noam Chomsky yang berbasis sintaksis, gagasan bahasa berpusat pada kalimat, yang mendefinisikan bahwa bahasa sebagai sekumpulan kalimat berhingga atau tidak berhingga, yang masing-masing kalimatnya panjangnya dibangun dari sekumpulan kata atau elemen yang berhingga. Selanjutnya di bab ini juga menjelaskan bahwa sinteks adalah tingkat bahasa yang paling dalam, dan sinteks adalah studi tentang prinsip-prinsip dan proses pembentukan kalimat dalam bahasa tertentu. Pada tahun 1970, Wallace L. Chafe mengajukan teori linguistik berbasis semantik yang disebut Generative Semantic Grammar dalam buku yang berjudul Meaning and the Structure of Language. Dalam bukunya, Chafe menunjukkan hubungan antara fonologi, sintaksis, dan semantik yang diungkapkan dalam pandang bahasa sebagai berikut. Jadi, Chafe mengatakan bahwa saya memikirkan bahasa dalam bentuk unit semantik terstruktur dengan cara tertentu. Dihubungkan dengan unit fonetik, saya memikirkan bahasa dalam bentuk gambar berbentuk H atau H, di mana garis vertikal kiri mewakili struktur semantik dan garis vertikal kanan kiri mewakili struktur semantik dan garis vertikal kanan struktur fonetik garis. Pengertian bahasa menurut Chafe diungkapkan dalam kutipan berikut, yaitu bahasa adalah suatu sistem yang memediasi dengan cara yang sangat lengkap antara alam semesta
makna, dan alam semesta suara. Di satu sisi, kata memiliki sesuatu untuk dikatakan. Di sisi lain, kata membuat suara-suara yang dalam keadaan biasa, menyampaikan hal-hal tersebut kepada pendengar. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bab kedua, yaitu pendekatan kajian semantik. Ada dua pendekatan dalam kajian makna dalam bahasa, yaitu pendekatan kontekstual, dan yang kedua ada pendekatan mentalistik Leach. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pendekatan kajian semantik. Ada dua pendekatan dalam kajian makna di dalam bahasa. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang kedua ada pendekatan mentalistik. Dikatakan oleh Leach 1981, Palmer 1982. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memandang makna dalam bahasa yang ditinjau dari konteks. Bloomfield menyatakan bahwa makna suatu bentuk linguistik adalah situasi di mana penutur mengucapkan dengan tanggapan ditimbulkan dari si pendengar. Seperti contoh, dia lapar, lalu melihat pohon apel, dan memanjatnya, lalu memakannya dengan suara lirik kecapan, seperti semacam itu. Yang kedua yaitu ada pendekatan mentalistik. Pendekatan mentalistik memandang makna sebagai konsep ide, gambaran, dan asosiasi yang disimpan dalam memori jangka panjang otak manusia. Dan menurut Carroll, konsep ide, gambaran, dan asosiasi berasal dari realitas dunia. Menurut pendekatan mentalistik makna dalam bahasa, makna melibatkan hubungan antara kata-kata dalam bahasa. Dalam hubungan antara kata-kata dalam bahasa dan rujukan di dunia nyata, lalu rujukan di memori jangka panjang otak manusia. Di buku ini mencoba menguraikan hakikat makna kata, makna kalimat, dan makna ujaran atau makna pragmatik. Dan pemahaman hakikat makna sebagai sangat penting dalam pembelajaran bahasa, karena makna adalah dasar komunikasi dalam berbahasa. Selanjutnya yaitu bab ketiga. Bab ketiga menjelaskan arti kata. Hampir semua kata dalam satu bahasa mempunyai makna konseptual. Ada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna konseptual. Yang pertama yaitu makna konseptual. Seperti yang dibahas sebelumnya, makna suatu kata dalam suatu bahasa merupakan acuan di dunia nyata. Seperti sepeda motor adalah benda mati, kendaraan di darat dengan dua roda, dan satu mesin yang menyebabkan adanya gerak. Contoh kedua yaitu rumah. Di dalam rumah pasti memiliki suatu keluarga yang bernyawa, manusia, laki-laki atau perempuan. Yang ketiga yaitu gula. Gula yaitu adalah benda mati, mempunyai rasa zat manis yang diperoleh berbagai tumbuhan seperti tebu, dan untuk mempermanis masakan minuman. Yang kedua yaitu analisis komponen. Analisis komponen merupakan suatu kata yang memandang makna. Suatu kata terdiri dari kumpulan komponen semantik atau unsur-unsur semantik. Seperti contoh kata kerbau. Kerbau sendiri adalah seekor binatang, memiliki ciri-ciri berkaki 4, vertebrata, mamalia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bidang semantik.
Bidang semantik adalah suatu kelas atau sekelompok kata membagi bidang semantik suatu kata. Kata-kata yang dibagi semantik bersifat eksklusif, artinya setiap kata yang termasuk kelompok tersebut menggantikan makna kata lain dalam kelompok tersebut. Berikut contohnya dalam bahasa Jawa, ngawa, atau bahasa Indonesianya membawa. Nyunggi atau membawa di kepala. Manggul, memanggul di pundak tanpa galah gondong. Dan dalam contoh dalam bahasa Inggris yaitu yang pertama itu berjalan. Berjalan adalah gerak maju dengan meletakkan masing-masing kaki secara bergantian. Yang keempat yaitu ada metafora. Dalam menggunakan kata metafora, makna suatu kata bukanlah makna literal dari kata tersebut, melainkan makna yang dialihkan atau makna turunan. Contoh, anjing. Ini lebih tepat ke umpatan, namun tidak umpatan. Maksudnya gini, anjing, seorang pria yang tidak berharga, jahat, dan pemarah. Yang kelima ada metanomini. Menurut Fromkin, Rothman, dan Haynes, metonimi adalah kata yang menggantikan suatu benda dengan nama suatu atribut atau konsep yang diasosiasikan dengan benda tersebut. Contoh, mahkota terkait dengan kata raja, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya yaitu ada bab 4. Di buku ini menjelaskan makna kalimat. Menurut David dan Strani, tahun 1959, manusia menerapkan prinsip referensi dan struktur untuk memahami makna konseptual dengan sebuah kalimat. Azas rujukan mengacu pada makna konseptual dan karya yang diwujudkan dengan kalimat. Sedangkan azas struktur mengacu pada pengorganisasian atau gabungan kata-kata untuk membentuk kalimat melalui kaidah-kaidah struktural. Selain prinsip rujukan dan struktur yang telah dibahas sebelumnya, makna kalimat juga dipelajari melalui hubungan makna. Dalam arti kalimat, pengertian adalah makna suatu kalimat tanpa ada hubungannya dengan unsur di luar bahasa yang disebut konteks. Berikut ada macam-macam hubungan indera, yaitu yang pertama, paraprase atau sinonimi. Ini maksudnya adalah kalimat atau proposisi yang mempunyai makna yang sama dengan proposisi lainnya. Proposisi adalah suatu pernyataan yang membuat predikat dengan tanpa adanya argumen. Misal, Ted sangat cerdas. Parafrasenya dari selalu tepat waktu. Mungkin si Ted ini orangnya cerdas dan juga tepat waktu, dan diubah menjadi parafrase Ted selalu tepat waktu bisa berupa dari selalu tepat waktu. Yang kedua ada keterikatan. Keterikatan sendiri adalah proposisi yang mengikuti proposisi lainnya. Seperti Andre seorang bujangan. Dapat kita ketahui bahwa Andre belum menikah. Yang kedua yaitu Paul adalah seorang yatim piatu, yang berarti Paul tidak memiliki orang tua lagi. Yang ketiga ada praanggapan.
Praanggapan adalah proposisi yang mendahului proposisi lain. Seperti contoh, Patrick sudah tidak merokok lagi. Berarti bisa jadi si Patrick ini dulunya perokok. Yang keempat yaitu ada kontradiksi. Seperti ini, dia memiliki seorang ibu dan dia juga orang kaya, tapi tidak bisa membeli makanan. Yang kelima ada tautologi. Tautologi adalah pernyataan yang pasti benar. Contoh, ayah saya seorang laki-laki. Ibu saya lebih tua daripada saya, dan tidak mungkin ibu kita yang melahirkan kita lebih kecil daripada kita. Yang keenam adalah konsistensi. Lebih tepatnya contohnya seperti ini. Ronald seorang bujangan tapi mempunyai seorang anak. Lebih tepatnya tidak masuk akal. Yang keenam yaitu ada anomaly. Dengan contoh, anak yatim itu ditinggal di New York. Dan ke-8 yaitu ada ambigu. Ambigu adalah suatu pernyataan yang ambigu atau tidak masuk akal. Seperti contoh, polisi memukul laki-laki tersebut dengan tongkat. Yang berarti polisi memukul laki-laki itu dengan tongkat sebagai alat pemukulnya. Sehingga kalimat itu ambigu dengan adanya tambahan yang berarti polisi memukul laki-laki itu dengan tongkat sebagai alat pemukulnya. Berikut ada jenis-jenis kalimat yang dikatakan oleh Radford tahun 2005. Ada 4 macam kalimat. Yang pertama yaitu ada kalimat deklaratif yang maksudnya membuat pernyataan. Contohnya, dia pulang. Yang kedua ada kalimat interrogatif yang maksudnya mengajukan pernyataan. Contoh, apakah kamu baik-baik saja? Yang ketiga ada kalimat imperatif yang maksudnya mengeluarkan perintah. Contoh, kau diamlah. Yang keempat yaitu ada kalimat seru. Kalimat seru digunakan saat menyatakan keterkejutan atau gembira. Seperti contoh, sungguh ide yang bagus. Terakhir adalah bab 5. Bab 5 menjelaskan tentang makna ucapan. Bila satu kalimat diucapkan dalam konteks tertentu oleh seseorang disebut ujaran. Menurut ahli bahasa, semantik adalah sebagai ilmu yang mempelajari makna kata dan makna kalimat tanpa ada kaitannya dengan konteks. Dan penggunaan bahasa terdiri dari beberapa faktor menurut Cook tahun 1990. Unsur-unsur komunikasi ialah yang pertama ada pengirim, ialah orang yang membuat pesan. Yang kedua yaitu ada penerima, orang yang dituju oleh pesan tersebut. Yang ketiga ada saluran seperti telepon, kertas, atau pesan. Yang keempat yaitu ada bentuk pesan, ialah pilihan tata bahasa dari pesan tertentu. Yang kelima ada topik, yang keenam ada kode, yang keenam ada pengantarannya. Di bab 5 ini menjelaskan kata-kata detik. Kata-kata detik muncul dalam makna ujaran. Dalam makna ujaran terdapat kata-kata yang ditentukan oleh konteks yang dikhususkan untuk pembicara bercakap-cakap dan mendengar mengenai sesuatu. Yang kedua yaitu implikator dan implikasi. Dalam percakapan, seringkali penutur tidak mengungkapkan maksudnya secara eksplisit. Maknanya dibiarkan kita
mengungkapkan maknanya berdasarkan masukan linguistik dan pengetahuan dunia. Penulis jadi buku ini mengungkapkan bahwa semantik merupakan bidang yang terbagi menjadi semantik leksikal, semantik linguistik, pragmatik, dan semantik histori. Berdasar kenyataan bahwa bahasa hanya terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Oke, sekian dari pembahasan resume Semantic and Introduction to the Basic Concept mata kuliah Paragraph Writing. Saya mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata-kata dan juga penyebutan nama. Saya Cisha Mandara Hanwilian. Mohon maaf. Thank you for watching guys. See you.